Habis isu Anies Baswedan, elit Nasdem kembali kritik tajam manuver KPU, rakyat dipaksa memilih. Biasanya semut merah itu sulit untuk beriringan dan cenderung untuk berjalan sendiri-sendiri. Nah, memang ini ada benarnya. Ketika kita melihat semut merah ini sedang dalam satu tempat, ini biasanya jalan sendiri-sendiri, cari makan sendiri-sendiri, itu semut merah. Beda dengan semut hitam, teman-teman. Itu kalau berkumpul, berjalan itu selalu beriringan. Jadi jalannya kemana, dia terus beriringan dan jalannya satu. Kalau kita berhitung, elektabilitas tokoh yang saat ini moncer di tiga besar, yaitu Pak Prabowo, Pak Ganjar, dan Pak Anies. Hasil yang benar-benar menjadi preferensi, menjadi referensi untuk kerja-kerja ke depan. Tidak hanya membaca elektabilitas, tapi juga membaca apa yang menjadi problem-problem real, karena survei kan suatu bentuk informasi simptom yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Habis isu Anies Baswedan, elit Nasdem kembali kritik tajam manuver KPU, rakyat dipaksa memilih. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali kembali memberikan kritikan tajam kepada Komisi Pemilihan Umum. Dirinya menyoroti bagaimana Ketua KPU Hashim Asyari berani terang-terangan bicarakan akan kemungkinan sistem proporsional tertutup digunakan pada pemilu 2024. Menurutnya, hal tersebut jelas sudah melampaui apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang yang memegang jabatan tertinggi di KPU. Ali menyatakan konstitusi UUD 1945 telah menegaskan pemilu diselenggarakan oleh sebuah komisi pemilihan umum. Sedangkan ketentuan tentang pemilu diatur dengan undang-undang. Dengan kata lain, hal substansial pelaksanaan pemilu seperti jumlah kursi, ambang batas parlemen, pilihan sistem pemilu itu ditetapkan oleh undang-undang, bukan oleh peraturan KPU. Bahas bersama ya segala detail, termasuk juga segala aspirasi. Ini kan menyatukan tiga partai. Ya, tiga partai, sehingga ada aspirasi kader yang berbeda-beda. Tentunya kita mesti sinkronisasi juga, mesti samakan frekuensi, karena tujuan kita kan mencari kesamaan nih. Ya beda, kalau mencari perbedaan tuh biasa cepat gitu kan, beda nih gitu. Enggak, tapi justru kita ingin mencari persamaan, sehingga memang butuh waktu. Kumpulan pemimpin partai kemarin itu nggak ada poin sama sekali, karena itu di depan presiden dipuji-puji itu. Begitu dia keluar, mungkin wartawan bertanya, kalian tahu nggak bahwa epidemiologis menganggap bahwa Indonesia itu tidak mampu untuk menyelesaikan soal pandemi. Jadi kelihatan bahwa ini semacam arisan yang agendanya udah diatur supaya nanti saling puji barang yang lagi mau dilelang di arisannya. Kalau barangnya sebenarnya nggak rongsokan. Hasil yang benar-benar menjadi preferensi, menjadi referensi untuk kerja-kerja ke depan. Tidak hanya membaca elektabilitas, tapi juga membaca apa yang menjadi problem-problem real, karena survei kan suatu bentuk informasi simptom yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Biasanya semut merah itu sulit untuk beriringan dan cenderung untuk berjalan sendiri-sendiri. Nah, memang ini ada benarnya. Ketika kita melihat semut merah ini sedang dalam satu tempat, ini biasanya jalan sendiri-sendiri, cari makan sendiri-sendiri, itu semut merah. Beda dengan semut hitam, teman-teman. Itu kalau berkumpul, berjalan itu selalu beriringan. Jadi jalannya kemana, dia terus beriringan dan jalannya satu. Kalau kita berhitung, elektabilitas tokoh yang saat ini moncer di tiga besar, yaitu Pak Prabowo, Pak Ganjar, dan Pak Anies. Habis isu Anies Baswedan, elit Nasdem kembali kritik tajam manuver KPU, rakyat dipaksa memilih. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali kembali memberikan kritikan tajam kepada Komisi Pemilihan Umum. Dirinya menyoroti bagaimana Ketua KPU Hashim Asyari berani terang-terangan bicarakan akan kemungkinan sistem proporsional tertutup digunakan pada pemilu 2024. Menurutnya, hal tersebut jelas sudah melampaui apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang yang memegang jabatan tertinggi di KPU. Ali menyatakan konstitusi UUD
PBB 1945 telah menegaskan pemilu diselenggarakan oleh sebuah komisi pemilihan umum. Sedangkan ketentuan tentang pemilu diatur dengan undang-undang. Dengan kata lain, hal substansial pelaksanaan pemilu seperti jumlah kursi, ambang batas parlemen, pilihan sistem pemilu itu ditetapkan oleh undang-undang bukan oleh peraturan KPU. Kumpulan pemimpin partai kemarin itu nggak ada poin sama sekali, karena itu di depan presiden dipuji-puji itu. Begitu dia keluar, mungkin wartawan bertanya, kalian tahu nggak bahwa epidemiologis menganggap bahwa Indonesia itu tidak mampu untuk menyelesaikan soal pandemi. Jadi kelihatan bahwa ini semacam arisan yang agendanya udah diatur supaya nanti saling puji barang yang lagi mau dilelang di arisan ya. Kalau barangnya sebenarnya udah rongsokan. Bahas bersama ya segala detail, termasuk juga segala aspirasi. Ini kan menyatukan tiga partai. Ya, tiga partai sehingga ada aspirasi kader yang berbeda-beda. Tentunya kita mesti sinkronisasi juga, mesti samakan frekuensi. Karena tujuan kita kan mencari kesamaan nih. Ya beda kalau mencari perbedaan tuh biasa cepat gitu kan. Beda nih gitu. Enggak, tapi justru kita ingin mencari persamaan sehingga memang butuh waktu. Hasil yang benar-benar menjadi preferensi, menjadi referensi untuk kerja-kerja ke depan. Tidak hanya membaca elektabilitas, tapi juga membaca apa yang menjadi problem-problem real. Karena survei kan suatu bentuk informasi simptom yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Biasanya semut merah itu sulit untuk beriringan dan cenderung untuk berjalan sendiri-sendiri. Nah, memang ini ada benarnya. Ketika kita melihat semut merah ini sedang dalam satu tempat, ini biasanya jalan sendiri-sendiri, cari makan sendiri-sendiri, itu semut merah. Beda dengan semut hitam, teman-teman. Itu kalau berkumpul, berjalan itu selalu beriringan. Jadi jalannya kemana, dia terus beriringan. Dan jalannya satu. Kalau kita berhitung, elektabilitas tokoh yang saat ini moncer di tiga besar, yaitu Pak Prabowo, Pak Ganjar, dan Pak Anies. Kumpulan pemimpin partai kemarin itu nggak ada poin sama sekali, karena itu di depan presiden dipuji-puji itu. Begitu dia keluar, mungkin wartawan bertanya, kalian tahu nggak bahwa epidemiologis menganggap bahwa Indonesia itu tidak mampu untuk menyelesaikan soal pandemi. Jadi kelihatan bahwa ini semacam arisan yang agendanya udah diatur supaya nanti saling puji barang yang lagi mau dilelang di arisan ya. Kalau barangnya sebenarnya udah rongsokan.